Altcoin season and Pi Network. Altcoin Season Index sedang naik. Ethereum mencatat kenaikan lebih dari 30% dalam 30 hari terakhir. Solana menguat. XRP juga naik. Sebagian besar altcoin di jajaran 50 besar pasar kripto dunia bergerak ke arah yang sama. Sementara itu, Pi Network masih diperdagangkan di kisaran 0,09 hingga 0,111 dolar. Ini merupakan level harga terendah sejak Open Network resmi diluncurkan pada Februari 2025. Jutaan pioner telah memegang Pi selama bertahun-tahun. Jumlah pengguna terus bertambah. Pengembangan ekosistem juga terus berjalan. Namun ada satu kenyataan yang sering terlewat. Altcoin season bukan gelombang yang mengangkat semua aset secara bersamaan. Dalam setiap siklus, selalu ada proyek yang bergerak lebih dulu, ada yang menyusul ketika momentum sudah terbentuk, dan ada pula yang tetap tertinggal hingga siklus berakhir. Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah altcoin season sedang terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah Pi Network saat ini benar-benar sudah memenuhi syarat teknis untuk ikut dalam rotasi kapital yang mendorong kenaikan harga altcoin? Perhatikan setiap bagian dengan saksama, karena jawabannya akan dibangun dari data, dan mungkin berbeda dari yang selama ini banyak dipercaya. Kondisi pasar nyata. Sebelum membahas Pi Network secara spesifik, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya sedang terjadi di pasar kripto saat ini. Altcoin Season Index adalah indikator yang mengukur berapa banyak altcoin yang mampu mengungguli kinerja Bitcoin selama 90 hari terakhir. Skalanya berada di antara 0 hingga 100. Nilai di atas 75 menandakan altcoin season telah terkonfirmasi. Di bawah 25 menunjukkan Bitcoin masih mendominasi pasar. Sementara nilai di antaranya mencerminkan fase transisi. Berdasarkan data CoinGlass per 19 Juli 2026, indeks ini berada di angka 52. CoinMarketCap mencatat angka yang hampir serupa, yaitu 50. Artinya, pasar memang sedang membangun momentum menuju altcoin season. Namun, fase tersebut belum benar-benar terkonfirmasi. Perbedaan ini penting dipahami sebelum menarik kesimpulan. Banyak pemberitaan menyebut altcoin season sudah dimulai. Sementara itu, data menunjukkan pasar masih berada dalam tahap transisi menuju kondisi tersebut. Sekarang, mari kita lihat indikator berikutnya, yaitu dominasi Bitcoin. Pada Juli 2026, dominasi Bitcoin masih berada di kisaran 59%. Meski tetap mendominasi pasar, laju kenaikannya mulai melambat. Pada saat yang sama, pangsa pasar altcoin di luar Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin mulai menunjukkan peningkatan. Data ini menunjukkan bahwa aliran kapital memang mulai bergeser dari Bitcoin ke altcoin. Pergeserannya nyata dan dapat diukur. Namun skalanya masih tergolong moderat, belum menjadi perpindahan kapital yang besar. Pertanyaan berikutnya adalah, ke kelompok altcoin mana kapital tersebut mengalir? Berdasarkan pergerakan pasar selama Juli 2026, aliran kapital terutama terkonsentrasi pada 3 kategori. Pertama, altcoin dengan infrastruktur yang sudah terbukti, seperti Ethereum dan Solana. Kedua, token yang mampu menghasilkan yield atau pendapatan pasif yang dapat diverifikasi secara on-chain. Ketiga, aset yang baru memperoleh kejelasan regulasi, seperti XRP setelah penyelesaian sengketa hukumnya dengan SEC Amerika Serikat. Pola ini bukan sesuatu yang baru. Pada setiap altcoin season sebelumnya, kapital tidak pernah mengalir secara merata ke seluruh altcoin dalam waktu yang bersamaan. Kapital umumnya masuk lebih dulu ke proyek-proyek besar yang telah membuktikan utilitasnya. Setelah itu bergerak ke kelompok kapitalisasi menengah, lalu baru mengalir ke proyek yang ekosistemnya masih berada dalam tahap pengembangan. Dengan kata lain, altcoin season merupakan proses rotasi kapital yang mengikuti urutan tertentu, bukan gelombang yang secara otomatis mengangkat seluruh aset kripto pada saat yang sama. Lalu, di posisi mana Pi Network berada dalam urutan tersebut? Itulah pertanyaan yang akan kita jawab pada bagian berikutnya. 4 syarat teknis. Untuk menjawab pertanyaan itu secara objektif, kita perlu menetapkan standar terlebih dahulu. Bukan standar berdasarkan opini, melainkan standar yang secara umum digunakan pasar untuk menilai apakah sebuah altcoin sudah layak menerima aliran kapital dalam jumlah besar. Ada 4 syarat teknis fundamental yang hampir selalu dimiliki altcoin sebelum mengalami rally pada siklus altcoin season. Syarat pertama adalah likuiditas di exchange. Likuiditas bukan sekadar soal sebuah aset sudah terdaftar di exchange. Yang jauh lebih penting adalah apakah aset tersebut memiliki volume perdagangan yang memadai, kedalaman order book yang sehat, dan spread beli-jual yang tetap efisien. Tanpa likuiditas yang cukup, harga dapat melonjak tajam hanya karena transaksi dalam jumlah kecil.
Kondisi seperti ini menciptakan volatilitas tinggi dan membuat investor dengan modal besar sulit masuk maupun keluar tanpa memengaruhi harga secara signifikan. Syarat kedua adalah keberadaan market maker yang aktif. Market maker berperan menjaga pasar tetap berjalan dengan menyediakan order beli dan order jual secara berkelanjutan. Dengan begitu, transaksi dalam jumlah besar tetap dapat dilakukan tanpa menimbulkan perubahan harga yang berlebihan. Tanpa market maker yang aktif, pergerakan harga cenderung tidak stabil dan transaksi berukuran besar akan menghasilkan kelicinan yang semakin tinggi. Syarat ketiga adalah narasi atau katalis yang kuat. Setiap altcoin yang pernah mengalami rally besar memiliki alasan yang mudah dipahami pasar. Ethereum dikenal sebagai platform smart contract terbesar di dunia. Solana menawarkan transaksi berkecepatan tinggi dengan biaya rendah. XRP memiliki narasi sebagai solusi settlement lintas batas yang lebih efisien dibanding sistem perbankan konvensional. Narasi tersebut bukan sekadar materi pemasaran. Narasi itulah yang menjadi alasan investor membeli, memegang, dan tetap percaya pada aset tersebut, bahkan ketika kondisi pasar sedang mengalami tekanan. Syarat keempat adalah basis pemegang aset yang stabil. Inilah faktor yang sering terlewat dalam banyak analisis. Sebuah proyek dapat memiliki komunitas yang sangat besar. Namun apabila sebagian besar pemegangnya langsung menjual ketika harga naik sedikit, maka rally yang berkelanjutan akan sulit terbentuk. Holder base yang kuat lahir dari kepercayaan terhadap perkembangan ekosistem, bukan semata-mata dari harapan memperoleh keuntungan dalam jangka pendek. Sekarang, mari kita lihat mengapa Ethereum, Solana, dan XRP memenuhi keempat syarat tersebut. Ethereum diperdagangkan di ratusan exchange global. ETF Ethereum telah memperoleh persetujuan regulasi di Amerika Serikat. Sementara itu, ekosistem keuangan terdesentralisasi yang berjalan di atas Ethereum mengelola aset bernilai puluhan miliar dolar. Ini menunjukkan utilitas yang benar-benar digunakan, bukan sekadar proyeksi. Solana telah memiliki ekosistem aplikasi yang matang sejak 2021. Volume transaksi on-chain tetap tinggi, bahkan di luar periode bull market. Ini menjadi indikasi bahwa aktivitas jaringannya didorong oleh penggunaan nyata, bukan hanya spekulasi. XRP memperoleh kejelasan regulasi setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian hukum. Kejelasan tersebut menjadi katalis yang nyata dan secara langsung meningkatkan kepercayaan investor, termasuk investor institusional. Ketiganya memperlihatkan pola yang sama. Utilitas telah terbukti. Likuiditas sudah dalam. Akses melalui exchange sangat luas. Dan masing-masing memiliki narasi yang mudah dipahami oleh pasar maupun investor institusional. Pertanyaannya sekarang, seberapa dekat kondisi Pi Network dengan empat syarat tersebut? Posisi Pi Network. Sekarang, mari kita lihat posisi Pi Network berdasarkan data resmi yang dapat diverifikasi. Pertama, kita mulai dari fakta yang paling mudah diamati, yaitu harga. Pi Network saat ini diperdagangkan di kisaran $0,09 per koin. Ini merupakan salah satu level harga terendah sejak Open Network resmi diluncurkan pada Februari 2025. Namun, harga sebaiknya dipandang sebagai titik awal analisis, bukan sebagai kesimpulan mengenai nilai jangka panjang proyek ini. Yang lebih penting adalah melihat apa yang sedang dibangun di balik pergerakan harga tersebut. Berdasarkan blog resmi Minepi.com, Pi Network merilis dua pembaruan teknis penting sepanjang Juli 2026. Pembaruan pertama adalah protokol V25 yang dijadwalkan aktif pada 22 Juli 2026. Protokol V25 menghadirkan dua teknologi baru ke dalam jaringan, yaitu BN254 kriptografi dan Poseidon hashing. Keduanya bukan sekadar pembaruan teknis biasa. Teknologi ini menjadi fondasi bagi implementasi Zero Knowledge Proof, atau ZK Proof, di jaringan Pi Network. Apa arti ZK Proof dalam penerapan sehari-hari? Teknologi ini memungkinkan sebuah aplikasi memverifikasi bahwa pengguna telah memenuhi persyaratan tertentu, misalnya telah menyelesaikan proses KYC, tanpa harus mengakses ataupun menyimpan data pribadi pengguna secara langsung. Dalam konteks perlindungan data pribadi, kemampuan ini menjadi sangat relevan. Sebuah aplikasi cukup memverifikasi bahwa identitas pengguna telah memenuhi syarat tanpa perlu menyimpan informasi sensitif tersebut. Selain itu, seluruh node perlu diperbarui ke protokol V25 agar tetap terhubung ke jaringan. Pembaruan kedua adalah perkembangan App Studio yang diumumkan pada 7 dan 8 Juli 2026. Dua kemampuan utama diperkenalkan secara bersamaan. Yang pertama adalah persistent storage, sehingga aplikasi kini dapat menyimpan data pengguna antar sesi. Sebelumnya, data tersebut akan hilang ketika aplikasi ditutup. Keterbatasan ini kini telah diatasi. Yang kedua adalah AI-assisted app planning. Fitur ini membantu pengembang memvalidasi ide aplikasi sebelum proses pengembangan dimulai, sehingga pembangunan aplikasi menjadi lebih efisien dan lebih terarah. Pada fase Open Network saat ini,
Kedua kemampuan tersebut merupakan fondasi penting bagi berkembangnya ekosistem aplikasi yang benar-benar dapat digunakan. Selanjutnya, kita lihat perkembangan ekosistemnya. P-Network telah memiliki sekitar 17,5 juta pioner yang lulus KYC. Sekitar 15,7 juta akun telah bermigrasi ke Mainnet. Lebih dari 350.000 testnet node masih mendukung pengembangan jaringan, sementara komunitas Pi telah berkembang menjadi lebih dari 60 juta pioner di seluruh dunia. Bagi sebuah proyek yang baru memasuki fase Open Network sekitar 17 bulan lalu, angka-angka tersebut menunjukkan perkembangan ekosistem yang terus bertumbuh. Namun, perkembangan ekosistem tidak selalu bergerak secepat pergerakan harga. Karena itu, pertanyaan yang paling penting bukan seberapa besar komunitas Pi hari ini, melainkan apakah seluruh perkembangan tersebut sudah cukup untuk memenuhi 4 syarat teknis, agar sebuah altcoin dapat ikut dalam rotasi kapital pada altcoin season. 3 gap yang menentukan. Inilah inti dari seluruh analisis ini. Gap pertama adalah likuiditas. Saat ini P-Network diperdagangkan di OKX dan beberapa exchange lainnya. Namun ada satu fakta yang perlu dipahami. Sebagian besar kapital institusional global umumnya masuk melalui exchange dengan likuiditas terbesar. Hingga saat ini, akses P-Network ke kelompok exchange dengan likuiditas global tersebut masih belum seluas aset-aset kripto yang sudah lebih matang. Ini bukan persoalan apakah Pi layak atau tidak layak diperdagangkan. Ini adalah cara pasar bekerja. Semakin besar volume dan semakin dalam likuiditas sebuah exchange, semakin mudah kapital dalam jumlah besar masuk tanpa menimbulkan gejolak harga yang berlebihan. Ketika altcoin season berlangsung, manajer investasi membutuhkan order book yang cukup dalam agar dapat membangun maupun melepas posisi besar secara efisien. Semakin luas akses perdagangan di berbagai pusat likuiditas global, semakin besar pula peluang masuknya kapital dalam skala besar. Dengan kata lain, tantangannya bukan terletak pada nilai P-Network, melainkan pada tingkat kedalaman likuiditas dan luasnya akses perdagangan global yang masih terus berkembang. Gap kedua adalah ekosistem utilitas. App Studio baru mengaktifkan backend infrastruktur pada 7 Juli 2026. Sementara protokol V25 dijadwalkan aktif pada 22 Juli 2026. Keduanya merupakan perkembangan teknis yang penting. Namun sejarah pasar kripto memperlihatkan pola yang relatif konsisten. Altcoin yang mencatat rally terbesar umumnya telah memiliki ekosistem yang terbukti berjalan sebelum siklus bull market dimulai, bukan ketika fondasi ekosistemnya masih dalam tahap pembangunan. Ethereum telah membangun ekosistem keuangan terdesentralisasi yang matang sejak 2020, jauh sebelum bull market 2021. Solana juga memiliki komunitas pengembang dan aktivitas on-chain yang kuat sebelum mengalami kenaikan harga yang sangat besar. P-Network saat ini sedang membangun fondasi tersebut secara bertahap. Dari sudut pandang strategi jangka panjang, langkah ini sangat penting. Namun jika dilihat dari sisi siklus pasar, P-Network masih berada pada fase yang berbeda, dibanding sebagian altcoin yang sedang menikmati rotasi kapital saat ini. Gap ketiga adalah regulasi di Indonesia. PMK nomor 50 tahun 2025 telah memberikan kerangka perpajakan yang lebih jelas bagi transaksi aset kripto di Indonesia. Namun hingga saat ini, P-Network belum masuk ke dalam daftar aset kripto yang diizinkan untuk diperdagangkan secara resmi oleh OJK. Selama status tersebut belum berubah, exchange kripto berlisensi di Indonesia belum dapat memfasilitasi perdagangan Pi secara resmi. Padahal Indonesia merupakan salah satu komunitas P-Network terbesar di dunia. Artinya, banyak pioner di Indonesia belum memiliki akses untuk memperdagangkan Pi melalui exchange domestik yang berizin, meskipun nantinya terjadi pergerakan harga yang signifikan. Yang penting dipahami, ketiga gap ini bukan hambatan yang bersifat permanen. Protokol V25, pengembangan App Studio, peningkatan jumlah migrasi mainnet, hingga proses menuju pengakuan regulasi, semuanya menunjukkan bahwa fondasi ekosistem terus berkembang. Karena itu, pertanyaan utamanya bukan apakah P-Network mampu memenuhi syarat-syarat tersebut. Pertanyaannya adalah kapan seluruh fondasi itu akan cukup matang, dan apakah waktunya akan sejalan dengan siklus altcoin yang sedang berlangsung. 3 skenario dan tindakan konkret. Berdasarkan seluruh analisis tadi, ada 3 skenario yang dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami posisi P-Network ke depan. Skenario pertama adalah kondisi paling optimistis. Jika dominasi Bitcoin turun di bawah 50% dalam 2 bulan ke depan, dan salah satu exchange tier 1 global mengumumkan listing P-Network sebelum kuartal keempat 2026, maka P-Network berpeluang ikut dalam rotasi kapital pada fase akhir siklus ini. Secara historis, listing di exchange besar sering menjadi pemicu kenaikan harga dalam jangka pendek karena akses investor terhadap aset tersebut menjadi jauh lebih luas. Skenario kedua adalah kondisi moderat. Aktivasi protokol V25 pada 22 Juli dapat menjadi katalis yang mendorong sentimen positif di pasar. Namun tanpa dukungan likuiditas yang lebih dalam, pergerakan harga berpotensi hanya bersifat sementara.
Respons awal terhadap kabar positif dapat diikuti oleh fase konsolidasi. Skenario ketiga adalah kondisi yang paling realistis untuk dipersiapkan saat ini. Altcoin season 2026 dapat berlalu tanpa rally besar pada Pi Network. Namun fondasi yang sedang dibangun, mulai dari implementasi ZK-Proof melalui protokol V25, perkembangan App Studio, hingga jaringan node yang semakin matang, dapat menempatkan Pi Network pada posisi yang lebih siap menghadapi siklus berikutnya. Sejarah pasar kripto berulang kali menunjukkan bahwa proyek yang terus membangun di tengah fase pasar yang tenang, seringkali memasuki bull market berikutnya dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Karena itu, ada 3 langkah konkret yang dapat dilakukan setiap pioner mulai hari ini. Pertama, pastikan node telah diperbarui ke protokol V25 sebelum 22 Juli 2026. Node yang tidak melakukan pembaruan dijadwalkan terputus dari jaringan dan memerlukan proses sinkronisasi ulang sebelum dapat kembali beroperasi. Kedua, periksa kembali status Mainnet Wallet melalui Mainnet Checklist di aplikasi Pi. Pastikan seluruh tahapan telah diselesaikan sebelum peluang berikutnya datang. Ketiga, pantau secara berkala daftar aset kripto resmi OJK. Jika Pi Network masuk ke dalam daftar tersebut, itu akan menjadi salah satu sinyal paling konkret bahwa perdagangan Pi melalui exchange berizin di Indonesia semakin mendekati kenyataan. Pada akhirnya, altcoin season bukan perlombaan yang dimulai dari garis yang sama. Kapital selalu bergerak menuju proyek yang dinilai paling siap pada saat itu. Pi Network masih berada dalam proses membangun kesiapan tersebut. Seluruh perkembangannya dapat diikuti melalui sumber resmi dan terus berubah dari waktu ke waktu. Karena dalam investasi, keputusan terbaik bukan lahir dari harapan, melainkan dari kemampuan membedakan antara apa yang sudah terkonfirmasi, apa yang masih berkembang, dan apa yang masih perlu dibuktikan.